Hai Tribuners, kita kembali lagi di acara Smart Game. Seperti biasa, di sini kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap menghadirkan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Risha, senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat informatif, akan memberikan informasi maupun motivasi kepada kita semua. Sudah hadir bersama kita di sini Kak Yuli Efriani. Halo Kak Yuli. Halo. Boleh disama Tribunersnya Kak? Halo Tribuners. Nah, Kak Yuli Efriani ini merupakan pendiri Sibolga ya Kak ya. Yang mana Sibolga itu adalah sebuah komunitas yang berfokus pada lingkungan, khususnya kegiatan memilah sampah yang berada di pesisir pantai Sibolga. Nah, tapi tadi Risha sudah ngobrol juga nih sama Kak Yuli, ternyata sudah sampai ke Medan kegiatannya ya Kak. Ya, alhamdulillah. Yes. Nah, kira-kira kenapa nih Kak Yuli bisa kepikiran untuk membuat komunitas ini dan bagaimana perjalanannya, apa saja nih dampak bagi masyarakat luas? Nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Nah, itu dia cuplikan kegiatan dari komunitas Sibolga ya. Mungkin Tribuners taunya Sibolga itu adalah sebuah nama daerah ya Kak. Benar. Nah, tapi Sibolga di sini adalah si pantai Yes. Sibolga gitu. Nah, Kak Yuli, bisa diceritakan bagaimana nih Kak awal mula terbentuknya Sibolga ini? Iya, jadi benar banget dari yang kakak bilang tadi bahwa Sibolga pasti teman-teman bakal ngerujuknya ke satu buah kota, Yep. Sibolga di Sumatera Utara. Dan mungkin FYI-nya Sibolga itu adalah kota terkecil di Indonesia sebenarnya, cuma Oke. 11 km persegi. Di Indonesia Kak? Iya, dan itu aku selalu kasih tahu ke orang-orang, this is the smallest coastal city in Indonesia. Oke. Gitu. Dan awal mula terbentuknya Sibolga sendiri adalah awalnya namanya nggak Sibolga Kak, awalnya namanya Sipulga. 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 Oh, Sipulga. Iya, si pemuda laut kota Sibolga. Oh, oke. Iya, awalnya terbentuk itu sebenarnya gara-gara karena kita anak pesisir ya, kurang beberapa teman-teman. Jadi ketika kita main di pesisir, kita sering lihat nih daerah di situ buang sampahnya langsung ke laut. Oke, buang sampah sembarangan. Jadi kita pikir, oh kayaknya ini semua daerah pesisir di Indonesia, di dunia kayaknya melakukan hal ini deh. Yes. Kayak gitu. Tapi kemudian ketika kita main satu spot, tempat kita berenang, kita nggak nemu lagi di tempat yang bersih. Oke. Akhirnya kita merasa bahwa, loh berarti ini bukan kebiasaan gitu, ini hal sesuatu yang berarti salah. Hal yang buruk. Iya, oleh karena itu kemudian aku ambil sarjana di teknik lingkungan di salah satu universitas di Medan. Dan akhirnya banyak belajar tentang sampah dan juga lingkungan. Ternyata nggak cuma satu aspek doang, ada banyak elemen, itu air, udara, tanah, dan Udah segala kayak Avatar macam. ya Kak ya? Iya, benar, seperti Avatar. Dan setelah itu terbentuklah Sibolga ini. Dari 2019, di sebuah event sebenarnya nasional, summit anak muda. Oke. Jadi kita setelah pulang kita harus buat idea. Oke. Jadi kemudian aku buat Sibolga, awalnya namanya Sipulga. Akhirnya aku ngerasa, kayaknya ini kurang cocok deh, nggak enak didengar. Akhirnya kita sepakat, ayo kita ganti namanya jadi Sibolga. Itu awalnya. Oke. Nah, apa hal yang mungkin mendorong kakak harus buat nih? Ya, hal yang mendorong untuk pertama kali adalah, jadi di Sibolga itu ada banyak anak muda menurutku, tapi kita kurang event atau hal-hal yang sifatnya positif. Atau waktu aku kuliah, aku sadar ya banyak teman-teman anak-anak muda, mereka ikut campaign, mereka ikut bersih-bersih pantai segala macam kayak gitu. Ada event seperti itu. Oke. Nah, jadi aku berusaha menghubungkan antara pemuda tadi yang ada kapasitas mereka sama isu yang ada yang aku interest, Oke. yaitu lingkungan. Lingkungan. Itulah kenapa Sibolga kita selalu punya tagline kita adalah youth community. Kayak gitu, komunitas anak muda.
Oke. Nah, apa nih tantangan terbesar kakak selaku apa ya pendiri komunitas ya pastinya nggak mudah ya kak ya. Betul. Mengenai menyatukan visi misi gitu dan untuk terjun langsung ke lapangannya pasti kan nggak mudah nih kak. Apa tantangan yang mungkin kerap kakak Yang sering hadapi? aku alamin yang pertama itu adalah mungkin dari diriku sendiri. Oke. Gitu. Karena aku mulai membangun si Bulga ini di umurku 21, 21 ke 22 aku masih kuliah, aku bangun sebuah gerakan di mana aku nggak cuma ngelit diriku, Oke. aku ngeliat orang juga. Benar. Aku harus bagi waktu gitu. Itu hal yang sulit menurutku waktu itu. Dan ketika aku menyuarakan tentang komunitasku ini, aku kan harus bertemu dengan banyak orang ya, dengan Yes. berbagai macam latar Iya, belakang. betul, Aku akan betul. ketemu dinas, aku akan ketemu banyak komunitas yang udah lebih dulu dibanding aku. Jadi aku merasa bahwa kapasitas diriku itu masih agak kurang. Sesuai dalam 1 tahun ke 2 tahun di awal-awal aku bangun si Bulga, aku banyak menghabiskan waktu ikut kegiatan A, B, C, banyak hal untuk menambah kapasitas diri sebenarnya. Nah selain itu juga ada masalah-masalah kayak finansial. Oke. Ya, komunitas biasa berhadapan dengan hal seperti itu, manajemen tim, dan hal baru lah yang awal sebagai founder kita harus belajar banyak kayak gitu. At least kalau kita sebagai founder kita harus 10 nih punya pengetahuan, nanti Benar. kita share ke tim kita. Itu yang Oh. menurutku tantangan yang challenge banget. Oke, nah tapi sejauh ini anggota si Bulga itu ada berapa banyak kak? Nah, untuk tim kita sendiri, tim intinya ada 7 orang, jadi nggak Oke. banyak. Tapi kita dibantu sama teman-teman relawan, yang nggak cuma ada dari Indonesia Bulga, tapi ada dari Medan. Kalau event kita sifatnya online, ada dari seluruh Indonesia. Papua, NTB, dan Wow, lain-lain. oke. Nah tapi untuk yang biasanya untuk terjun ke satu kegiatan gitu, biasanya berapa banyak kak? Untuk satu kegiatan, maksimal 10 hingga 12 relawan Oke. misalnya, dibimbing oleh 1 sampai 2 koordinator program. Oke. Kayak gitu yang biasa kita lakukan untuk satu buah program gitu, yang sifatnya huge ya, atau banyak atau besar gitu. Tapi kalau yang daily biasa kita 7 orang aja terlaksana sih, 7 tim itu aja ngelaksanain terlaksana. Oke. Nah kegiatan apa nih yang kerap dilakukan oleh si Bulga ini? Jadi kita ada program namanya si Bulga Goes to School, di mana Oke. kita ke sekolah melakukan edukasi terkait pemilahan sampah. Pemilahan sampah. Oke. Karena kita yakin pemilahan sampah itu adalah hal pertama yang sebenarnya harus semua orang punya, Yap. basicnya, knowledge-nya, begitu. Nah, selain sebelum Goes to School, kita juga punya program pendampingan masyarakat, di mana kita berusaha untuk mendampingi daerah pesisir, di mana di daerah itu nggak cuma ada sekolah, tapi juga ada warga atau masyarakat. Kita melakukan workshop, dan ada juga kita tiap bulan melakukan sampling sampah pesisir. Jadi kita nggak cuma bersih-bersih sampah, Kak. Kita melakukan yang namanya sampling data, di mana sampahnya yang sudah kita ambil, kita hitung berapa beratnya, berapa jenisnya, apa aja, terus kita lakukan brand audit. Oke. Mencatat brand apa sih yang melakukan pencemaran di daerah kita. Oh, oke. Ya, gunanya untuk advokasi ke pemerintah, penyusunan undang-undang, atau untuk ngobrol sama si pencemar tadi. Oke. Perusahaan yang melakukan Oke. hal tersebut gitu. Nah, so far kegiatan-kegiatannya berjalan dengan lancar, Kak? Ya, alhamdulillah, biarpun ada kendala finansial pasti dan lain-lain gitu. Oke. Nah, tadi Kakak bilang kan basic yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah basic memilah Memilah sampah. knowledge gitu ya, Kak. Nah, mungkin Kakak boleh share ke Tribuners. Bagaimana cara memilah sampah atau gimana sih langkah awal kita nih sebagai masyarakat biasa untuk bisa ikut memilah sampah? Iya benar. Jadi mungkin aku juga di awal, aku pengen banget milah sampah. Tapi ketika aku milah sampah, aku lihat pengangkut sampahnya nyatukan lagi sampah itu. Jadi aku ngerasa ini nggak berguna. Oke. Tapi kemudian aku dapat satu toolsnya, bahwa Oke. ternyata sekarang alhamdulillah di Medan juga kita punya teman-teman yang mereka juga fokus untuk mengolah sampah organik dan anorganik. Jadi sama teman-teman, kalau nggak mau ribet, karena aku juga tipe yang nggak mau ribet, aku nggak bisa melakukan pengolahan secara recycle, teman-teman. Jadi sampah organikku, sampah bekas nasi, tulang dan lain-lain, langsung aku jadikan kompos aja, atau aku masukkan ke dalam lubang yang aku gali di belakang rumah. Itu it's very simple, kayak gitu. Atau teman-teman kalau mau versi ribetnya juga, tapi nggak terlalu ribet, buat pupuk, kompos, atau teman-teman kasih ke pihak ketiga, Oke. teman-teman kita yang sudah melakukan pengolahan sampah organik. Kalau anorganik, teman-teman boleh kumpulin aja, langsung dipilah, boleh kasih ke pemulung. Itu simple banget kayak gitu, tapi kita harus memilah. Jadi jangan Harus, sampai iya, sampahnya disatukan. bergabung, Yes. nanti value dari si sampah ini menurun gitu, Kak. Itulah gitu. kenapa kalau kita kasih sampah yang bersih sama pemulung, mereka seneng banget kan ya, karena harganya lebih tinggi, teman-teman. Oh, oke. Dan tadi kan Kakak ada nyebutin programnya si Bolga itu ya Goes to School, baru sama masyarakat juga. Pendampingan masyarakat Pendampingan pesisir. masyarakat. Nah,
kegiatan apa yang kerap dilakukan Kak? Misal ke Ghost to School, apa yang Kakak dan teman-teman lakukan di sekolahan? Nah, di sekolah kita melakukan pemilahan. Jadi di awal kita perkenalkan memilah. Jadi biasanya kita ke sekolah dasar untuk memilah sampah. Karena kita pengen anak-anak di sekolah juga tahu ini sampah mereka kenalin. Jadi awalnya mereka akan bawa sampah mereka sendiri dari rumah. Oke. Jadi mereka kenal nih, oh ini sampahku dari rumah. Kemudian kita mulai tanya, yang organik itu apa, anorganik itu apa. Terus mereka tahu harus dipilah dulu sampahnya. Dan kita kemudian menghubungi sekolah untuk kemudian lebih lanjut menanyakan mereka, apakah mau kerjasama bareng nih sama kita untuk kemudian ngajarin adik-adik pemilahan sampah hingga sekolah punya program itu nantinya. Jadi ketika kita tinggalkan, sekolah aman aja gitu. Mereka udah tahu gimana cara memilah sampahnya tanpa ada kita di situ. Gitu. Jadi pelajaran baru juga mungkin bagi anak-anak. Nah, kalau untuk yang masyarakat gimana, Kak? Nah, untuk masyarakat kita melakukan workshop terkait sampah yang ada di rumah mereka. Kayak gitu. Kita kemudian ngajarin juga tetap pemilahan sampah di awal, kemudian kita hubungkan mereka dengan pihak ketiga, si organik anorganik tadi yang mengambil sampah mereka, sehingga mereka di rumah punya kebiasaan milah sampah. Itu aja dulu, kayak gitu. Nah, kita punya goals di kedepannya, kita berharap bisa kemudian memberikan benefit ekonomi kepada ibu-ibu keluarga yang sudah bekerja bersama kita sampai sekarang untuk memilah sampah rutin di rumah mereka. Seperti itu. Dan kita juga ada program yang baru kelar kemarin, Kak, minggu kemarin kita ada program namanya Sumut Young Leadership Accelerator. Di mana kegiatannya Solah sih sebenarnya. Solah 2024 kita sebenarnya punya tujuan untuk mengkonservasi sebuah pohon langka di Pulau Mursala. Kalau Kakak pernah ke Pulau Mursala atau pernah dengar Pulau Mursala? Pernah dengar. Nah, di School Island, jadi kita sedang berusaha mengkonservasi sebuah pohon bernama Lagan Bras, di mana dengan mengajak anak-anak muda untuk memulai campaign biar orang-orang di Sumatera Utara ini tahu loh ada pohon langka di daerah tersebut. Kayak gitu. Nah, apakah kegiatan-kegiatan itu dilakukan hanya di kawasan Sibolga, Kak? Nah, untuk 3 tahun terakhir kita lakukannya cuma di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Walaupun banyaknya di Sibolga sebenarnya. Nah, tahun ini kita beberapa kegiatan sudah mulai direplikasi, contohnya Ghost to School. Kita mulai replikasi ke Medan dan juga sampling data pesisir kita sudah mulai replikasi di Belawan. Gitu, dan kita mulai research di Belawan sebenarnya gimana kita masuknya untuk pendampingan masyarakat pesisir. Karena memang beda tipe pesisirnya di Sibolga dan di Belawan. Benar. Gitu. Nah, kalau kayak gitu Kakak ada dapat pendampingan apa ya? Pendampingan dari pemerintah kah atau dari organisasi lainnya nih, Kak? Nah, kalau untuk pemerintah kita sifatnya mungkin kolaborasi dan info. Kayak gitu. Jadi kita ada program di sini nih, Pak. Nah, mereka biasa collab dengan kita dan ngobrol banyak lah pemerintah bisanya apa dan lain-lain. Nah, kalau untuk organisasi lain, kita banyak dibantu sama teman-teman dari NGO lain, yayasan lain. Aku boleh sebut namanya kah? Boleh. Ada Diver Connection yang banyak bantu kita, ada Sustainable Sand Islands, dan juga beberapa teman-teman dari Departemen Konsulat Amerika Serikat. Itu banyak. Karena program kita ada juga yang berdasarkan kolaborasi dengan konsulat US gitu. Nah, biasa bantuan yang mereka berikan tuh berupa apa, Kak? Nah, ada berupa dana, pastinya ada hibah, grant seperti itu, dan ada juga yang sifatnya pendampingan. Jadi kita butuh mentors kan ya, Kak, dalam menjalankan ini. Terlebih aku ngerasa aku butuh mentors, terlebih sama orang-orang yang dia programnya fokus di situ, fokus daerah pesisir. Kayak kemarin aku jadi bagian dari Women Earth Alliance, WEA itu, jadi mereka banyak aliansi ke dunia maupun beberapa daerah di Indonesia, jadi aku banyak dibantu sama teman-teman kayak gitu. Jadi mereka banyak ngajarin dari pesisir itu kamu tipenya apa ya gitu. Jadi ada mentors yang bantu kita kayak gitu. Karena kita tahu kan yang mentors bakal berguna banget karena mereka lebih dulu terjun nih di daerah itu gitu. Kurang lebih mirip. Nah kalau dari perbincangan kita tadi tuh kayaknya Kak Yuli ini termasuk orang yang sangat cinta akan lingkungan gitu ya. Nah, apa yang membuat Kakak sebegitu tertarik gitu selain Kakak merupakan masyarakat yang tinggal di pesisir juga? Ya benar. Jadi sebenarnya aku cuma tertarik doang sih sama sampah, ini bukan sesuatu yang aku concern sebenarnya. Tapi semakin aku belajar banyak tentang lingkungan, semakin aku sadar ternyata lingkungan itu nggak bisa dipisahkan sama kehidupan kita. Benar. Dan aku kemudian belajar satu buah yang namanya rantai iklim, di mana aku akhirnya tahu bahwa permasalahan lingkungan itu bisa menyebabkan masalah ekonomi, sosial, politik
pendidikan, kesehatan, dan it's a huge problem. Ternyata gitu. satu unsur tuh bisa merusak unsur yang lain kayak dan gitu. apa-apa yang kita pilih ternyata itu terkoneksi dengan alam. Aku yakin tentang itu karena kalau kita bangun pagi hari aja kita ngerasa hirup udara yang nggak enak, kita sesek kan ya. Benar, itu benar. konsep alam gitu yang nggak bisa lepas dari kita. Gimana mau jalanin hari-hari dengan bahagia ya, Tribuners ya. Benar. Oke. Nah, tapi kakak kesibukannya apa nih sekarang? Nah, aku selain ngurus Sibolga, aku juga proyekkan di beberapa program lingkungan gitu dan bantu teman-teman sebagai fasil. Jadi aku fokusnya di mentor untuk anak-anak muda yang mereka buat ide project, jadi aku bantu mereka sebagai fasil untuk mensukseskan proyek-proyek mereka. Oke. Apakah dulu memang kakak sempat belajar mengenai lingkungan, Kak? Iya, karena aku sarjana teknik lingkungan. Oh, sarjana teknik lingkungan. Itu juga yang membuat kakak tertarik ya seperti itu. Walaupun memang kalau ditarik dari garisnya nggak terlalu banyak hal yang mungkin ada mirip, tapi mungkin secara teori nggak banyak hal yang kita pelajari di teknik karena keteknikan ya kita kan buat sebuah alat dan pabrik dan lain-lain. Tapi kurang lebih mirip, ada ilmu-ilmu dasar yang mirip. Dan kemudian aku belajar banyak lagi lebih dalam. Gitu. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya untuk anggota yang ingin bergabung gitu, apakah memang terbuka untuk umum atau ada syarat dan ketentuan? Ya, untuk teman-teman biasa kita opreknya dari 18 sampai umur 50. Kayak gitu. Yang paling tua seingatku relawan kita 40 sekian itu masih ada gitu. Dan kita selalu buka opreknya di awal tahun. Teman-teman pantengin aja Instagram Sibolga, nanti kita akan opreknya di situ, teman-teman. Dan untuk beberapa program, misalnya program-program khusus yang kita butuh keterampilan relawan, misalnya dia harus bisa melakukan sampling, jadi kita kadang pilih volunteer yang pernah melakukan itu atau sarjana tersebut. Nanti kita selalu opreknya di Instagram, teman-teman. Jadi Instagramnya @seabolga. Tribuners mungkin yang tertarik gitu ya, pengen gabung gitu bisa langsung aja ke Instagramnya. Nah, tapi prestasi apa lagi sih Kak yang pernah kakak raih? Ini kesempatan kakak untuk memamerkannya. Iya, saatnya untuk pamer rezeki. Mungkin dari awal dulu kali ya, awal Sibolga itu terbentuknya ada sebuah project. Itulah kenapa aku mungkin sekarang berkutat sebagai fasil untuk proyek-proyek kecil, karena aku yakin proyek kecil itu ketika benar-benar sungguh-sungguh diseriusin, iya dia akan jadi gede gitu. Contohnya Sibolga seperti itu, walaupun kita belum gede-gede banget gitu ya, tapi masih hidup sampai sekarang. Jadi itu sebuah summit namanya Indonesia Youth Marine Debris Summit. Hari itu di Jakarta diadakan oleh sebuah NGO di mana mereka fokusnya di daerah pesisir di Kepulauan Seribu. Jadi ada 20 sekitar anak muda yang kemudian melakukan proyek-proyek idea, dan alhamdulillahnya sampai sekarang yang bertahan hanya 12, 15 dan Sibolga salah satunya kayak gitu. Aku juga pernah ke Hawaii untuk satu buah program dari Departemen Konsulat Amerika Serikat. Bernama Young Southeast Asian Leadership Initiative atau YSLI. Jadi itu program belajar di Hawaii, Amerika Serikat tentang lingkungan juga. Kayak gitu, di bawah sebuah lembaga penelitian bernama Space Center. Dan kemarin aku baru dari Bali bulan lalu untuk program Women Earth Alliance. Jadi aku tergabung baru aja, alhamdulillah tergabung dalam program dalam aliansi itu yang diseleksi sekitar 3 atau 5 bulan yang lalu. Sibolga juga masuk ke dalam itu, jadi ikatan kuat antara perempuan, nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Terkait lingkungan dan hal-hal yang mereka lakukan. Tapi memang so far selalu berbau dengan lingkungan gitu. Iya, karena backgroundnya itu ya, jadi tertariknya juga itu, jadi selalu ikutnya beberapa kegiatan juga nasional atau internasional di bagian lingkungan. Nah, selain susah dalam memilah sampah ya Kak, masalah apa yang kerap kakak dapati mungkin dari ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak? Iya, karena sekolah. itu masalah sering selain masalah lingkungan, masalah pertama itu adalah masalah ekonomi. Karena ketika kita bicara soal masyarakat pesisir itu nggak cuma menghadapi masalah lingkungan menurutku Kak, tapi ada juga masalah pendidikan, sosial, kesehatan, semuanya ada di pesisir. Jadi ada banyak layer gitu yang kemudian kita coba hubungkan, di mana memang selalu ada hubungan dengan lingkungan, tapi lingkungan itu kan dampaknya jangka panjang ya, nggak bisa kita lihat. Nah, jadi itu yang pengen kita coba komunikasikan. Makanya kenapa kalau kita di Belawan kita nggak bisa langsung masuk buat program. Karena kita harus lihat dulu nih masyarakat seperti apa, apa yang mereka butuhkan, kayak gitu. Itu juga kita lakukan di Sibolga seperti itu. Jadi komunikasi sih menurutku.
Karena beberapa kali di awal kita salah komunikasi ke target program, salah komunikasi ke stakeholder kayak ke pemerintah, itu beberapa kali terjadi. Itu namanya sama-sama belajar, anak muda juga rata-rata, jadi masih membara-bara. Sekarang kita lebih kalem gitu. Pelan-pelan, tapi pasti gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke. Nah, gimana Kakak melihat potensi dari Sibolga ini dalam mendukung pembangunan daerah? Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, Sibolga fokusnya di lingkungannya. Sebenarnya pembangunan itu pun sendiri ada namanya green building. Oke. Pembangunan hijau sebenarnya, di mana dalam kita membangun, kita menggunakan struktur-struktur mungkin dalam bentuk pembangunan ya, struktur bahan lebih ramah lingkungan, tata kota yang lebih ramah lingkungan. Jadi sebenarnya nggak boleh dipisahkan antara pembangunan dan juga lingkungan. Jadi aku benar-benar yakin kalau Sibolga bisa mengambil peran dalam pembangunan kayak gitu. Lalu apa harapannya Kak untuk Sibolga ke depannya? Iya, saya berharap tagline kita tahun ini, kita berharap menjadi pusat edukasi pesisir bagi anak muda di Sumatera Utara. Itulah kenapa beberapa program kita replikasi. Nah, ada program SOLA, di mana SOLA yang tadi aku mention itu nggak cuman pemuda dari daerah Sibolga aja Kak, tapi juga seluruh Sumatera Utara. Kita berharap punya teman-teman dari seluruh daerah yang kemudian menyebarkan visi misi kita kayak gitu untuk mempermudah kita menjadi tempat atau center bagi anak-anak muda yang pengen belajar soal lingkungan. Yes. Nah, terakhir nih Kak, pesan untuk para Tribuners sekalian apa nih? Pesannya singkat aja kali ya Kak. Singkat saja. Oke. Hal terkecil yang menurutku bisa kita lakukan untuk mengubah lingkungan, untuk menjaga lingkungan adalah mengubah mindset kita. Itu simple mindset kita. Oke. Terima kasih banyak Kak Yuli udah mau main ya. Sudah berbagi juga kepada Tribuners sekalian. Semoga saja kisah inspiratifnya Kak Yuli ini bisa menginspirasi Tribuners sekalian untuk bisa lebih aware kepada lingkungan dan lebih meningkatkan kecintaannya pada lingkungan ya Kak. Karena yang kayak Kak Yuli bilang tadi, lingkungan itu adalah hal kecil, tapi hal kecil itu bisa mempengaruhi hal-hal lain yang menjadi hal besar kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Yuli udah menyempatkan waktunya main ke Tribun Medan. Terima kasih banyak juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan Smart Gen setiap hari Minggu di jam 5 sore di YouTube dan juga Facebook Tribun Medan. Kalau begitu aku Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.